Welcome to our channel. Walaupun Iran dan Arab Saudi sama-sama kental dengan ajaran agama Islam, tetapi kedua negara Timur Tengah ini justru terlihat tidak akur. Ya, perselisihan antara kedua negara ini memang telah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya. Iran dan Arab Saudi saling beradu untuk berkuasa dan terlibat persaingan ketat untuk mendapatkan dominasi di kawasan Timur Tengah. Hal itu membuat kedua negara ini selalu berada pada posisi yang berseberangan dalam sejumlah konflik. Nah, kenapa kedua negara ini berkonflik? Sepanas apakah hubungan dua kekuatan besar Timur Tengah ini? Data Fakta telah merangkum sejumlah fakta tentang permusuhan Arab Saudi dalam ulasan berikut ini. Agama. Perseteruan puluhan tahun antara Iran dan Arab Saudi diperparah oleh perbedaan paham agama Islam kedua kubu. Melansir laman BBC.com, kedua negara masing-masing merupakan pengikut dua sekte utama di dalam agama Islam. Sebagian besar Iran ialah penganut paham Syiah, sedangkan Arab Saudi memandang negara mereka sebagai kekuatan Muslim terkemuka. Perpecahan aliran agama ini tercermin di peta Timur Tengah yang mayoritas Sunni ataupun Syiah. Beberapa negara lain melihat ke Iran atau Arab Saudi untuk dukungan dan bimbingan. Arab Saudi yang mayoritas Sunni ialah negara yang terdapat dua tempat suci Islam yakni Mekah dan Madinah, sehingga mendeklarasikan negaranya sebagai pemimpin Sunni global. Iran pun mempunyai penduduk Syiah paling besar di dunia dan sejak revolusi Iran pada tahun 1979 membuat negeri ini dinobatkan sebagai pemimpin Syiah dunia. Sedangkan mengutip laporan Tirto.id, konflik ini berakar dari sejarah politik Islam lebih dari 1000 tahun yang lalu. Siddiq Jatmika di sebuah bukunya yang berjudul Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah menulis perseteruan ini bermula dari suksesi kepemimpinan untuk penggantian Nabi Muhammad. Pada saat itu Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, di mana pergantian kepemimpinan tersebut menimbulkan munculnya dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berada di garis depan mendukung kepemimpinan Abu Bakar, dan kelompok kedua berikrar sebagai pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Nah, pengikut Abu Bakar dikenal sebagai penganut paham Sunni dan pengikut Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai Syiah. Geopolitik dan ideologi. Seperti dikatakan di awal, bahwa kedua negara Timur Tengah ini bersaing untuk memengaruhi negara-negara tetangganya agar ikut mendukung gerakan masing-masing. Sehingga terdapat kecurigaan tentang pengaruh Iran pada kelompok minoritas Syiah di Arab Saudi, Bahrain, Irak, Suriah, juga Lebanon. Tidak hanya itu, program nuklir Iran juga membuat khawatir negara tetangganya, terutama rivalnya Arab Saudi. Selain faktor agama dan geopolitik, ideologi politik kedua negara semakin menambah keruh hubungan mereka. Pucuk pimpinan Arab Saudi selama ini dikuasai oleh raja dengan bentuk pemerintahan Islam konservatif. Sedangkan Iran mempunyai bentuk Islam yang lebih revolusioner. Pemimpin revolusi Iran pada tahun 1979 yakni Ayatullah Khomeini memandang monarki tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah mengapa agenda perhaluan Islam Syiah radikal diluncurkan pada revolusi tahun 1979 yang dimulai sebagai sebuah pertentangan pada rezim konservatif Sunni, terutama di wilayah Teluk. Karena itu, kecurigaan di dunia Arab tentang usaha Iran untuk mengekspor revolusinya ke negara tetangga pun muncul. Iran sangat mendukung usaha Palestina menentang Israel dan menuding negara-negara seperti Arab Saudi terlalu memihak ke Barat dan tidak peduli dengan nasib Palestina. Secara historis, Arab Saudi memang punya hubungan akrab dengan Barat yang memenuhi kebutuhan miliaran dolar persenjataannya. Konflik Suriah. Persaingan strategis semakin panas karena Iran jauh lebih banyak memenangkan persaingan regional.
Dukungan Iran dan Rusia di Suriah untuk Presiden Bashar al-Assad dapat mengalihkan sebagian besar kelompok-kelompok pemberontakan yang didukung oleh Arab Saudi. Dukungan militer di Iran dan sekutunya Lebanon, Hizbullah, dinilai penting untuk mempertahankan singgasananya sebagai presiden. Sebaliknya, Arab Saudi justru dianggap sebagai pendukung penting dan juga penyuplai dana kelompok pemberontak Sunni yang arahnya menentang pemerintah. Negara dengan dua kota suci umat Islam ini berusaha keras menahan pengaruh Iran yang semakin kuat dengan upaya militer putra mahkota Mohammed bin Salman. Namun, penguasa de facto negara Arab Saudi ini dianggap memperburuk ketegangan regional. Selain menyuplai dana, Riyadh diketahui menjadi tuan rumah konferensi yang mengumpulkan berbagai kekuatan dan kelompok pemberontak untuk menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Berebut pengaruh di Irak. Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk diketahui menjadi pendukung pemerintahan Saddam Hussein pada saat perang antara Iran melawan Irak pada tahun 1980 hingga tahun 1988. Hal tersebut membuat Iran mengalami serangan pada kapal-kapal perangnya. Akibat insiden tersebut, hubungan diplomasi Iran dan Arab Saudi dibekukan selama 3 tahun setelah perang. Selain itu, jatuhnya kekuasaan ini membuat kelompok mayoritas Syiah di negara Irak dapat berkuasa dengan memimpin pemerintahan. Hubungan diplomatik pun tentunya semakin dekat dengan Teheran. Hal tersebut mengakibatkan pengaruh Iran mencapai perbatasan Arab Saudi dan menciptakan persekutuan Syiah Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Tidak hanya sampai di situ, Baghdad bahkan berani menuduh pemerintah Arab Saudi mendukung kelompok Sunni radikal dan juga kekerasan sektarian di wilayah Irak. Campur tangan Iran dan Arab Saudi di Yaman. Pada saat ada dua negara yang berselisih, tentu saja ada yang akan dikorbankan. Biasanya pihak ketigalah yang dibuat sebagai alat oleh kedua negara yang bertikai untuk mencapai tujuan. Iran dan Arab Saudi diketahui terlibat konflik di Yaman pada tahun 2004 setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman memulai pemberontakan. Iran dianggap mendukung pemberontakan Houthi, sedangkan Arab Saudi yang awalnya memosisikan diri sebagai mediator disebut-sebut mendukung pemerintah Yaman. Dukungan Arab Saudi diperlihatkan dengan menyerang minoritas Houthi di kawasan Yaman bagian utara. Seperti diketahui, Arab Saudi berbagi semenanjung Arab dengan Yaman yang punya kelompok minoritas Syiah signifikan Houthi. Kelompok tersebut memberontak dan mengambil alih beberapa wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sana'ah, dengan memaksa pemerintah yang didukung Saudi mengasingkan diri. Sedangkan Iran dinilai mendukung Houthi secara keuangan dan militer, walaupun menyangkal tuduhan tersebut. Ada pula warga Yaman yang menilai bahwa perang di negara ini karena adanya dua kekuatan besar regional yang ingin berkuasa. Minyak. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu penghasil dan eksportir minyak terbesar di dunia. Tetapi minyak juga penting bagi Iran. Kedua negara punya kepentingan yang berbeda tentang banyaknya minyak yang dihasilkan dan juga harga minyak. Arab Saudi yang merupakan produsen dan eksportir terbesar di dunia relatif lebih kaya dan mempunyai penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Iran. Negara ini diketahui dapat mengatasi rendahnya harga minyak untuk jangka pendek. Sedangkan Iran lebih butuh pemasukan serta lebih menginginkan harga per barel yang lebih tinggi. Setelah beberapa tahun tidak dilibatkan di pasar minyak dunia karena sanksi, harga minyak yang tinggi akan dapat menunjang ekonomi Iran yang bermasalah. Namun, para ahli memprediksi negara-negara penghasil minyak akan memompa 0,5 juta hingga 2 juta barel minyak per hari, melebihi permintaan. Oleh sebab itu, Iran membutuhkan negara penghasil minyak lainnya untuk memotong produksi agar terjadi peningkatan harga, dan Arab Saudi menolak melakukan hal ini. Isu akur di bawah putra mahkota Mohammed bin Salman. Banyak yang mengira antara kedua negara ini akan semakin panjang konfliknya. Tetapi ada juga yang menganggap keduanya bakal akur lagi
karena putra mahkota Arab Saudi. Seperti yang dilansir dari laman cnnindonesia.com, peluang normalisasi hubungan ini diungkap berdasarkan pembicaraan kedua negara atas inisiatif dari Muhammad bin Salman. Bagi sang putra mahkota, perbincangan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertemu untuk mencari solusi bersama. Pemerintah Arab Saudi juga berulang kali menyebutkan bahwa pihaknya bakal tetap berpegangan pada posisi Liga Arab yang berusia puluhan tahun. Liga Arab sepakat untuk tidak menjalin hubungan resmi dengan Israel hingga konflik dengan Palestina tuntas. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengungkapkan keterbukaan pada pendapat Pangeran Mohammed bin Salman tentang kedua negara sebagai simbol perdamaian. Itulah tadi sejumlah fakta terkait permusuhan Arab Saudi dengan Iran yang saling berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah. Bagaimana menurut kalian dengan ketegangan kedua negara tersebut?